Bapak, Ibu, dan Saudara sering kasih, pada Minggu Advent yang keempat ini, dalam Injil kita berjumpa dengan sesosok tokoh, yaitu Maria. Maria adalah seorang ibu paling tangguh yang pernah kita jumpai dalam dunia ini. Bagaimana tidak? Kerelaan hatinya untuk menerima tanggung jawab yang diberikan Allah Bapa melalui malaikat Gabriel, merawat Yesus dalam kandungannya hingga harus menyaksikan putranya yang tak bersalah disiksa, dihina, dan dipaku di kayu salib adalah bentuk dari ketangguhan yang luar biasa dari seorang wanita. Seandainya itu terjadi dalam ibu-ibu atau wanita pada zaman sekarang ini, belum tentu akan sanggup menanggung beban seperti yang ditanggung oleh Maria itu sendiri. Bunda Maria selain sebagai ibu spiritual kita, dia juga adalah sosok yang sangat inspiratif yang patut kita teladani pada zaman sekarang ini. Maka marilah pada hari ini, pada Minggu Advent keempat ini, kita belajar spiritualitas gadis desa yang lugu dan polos. Maria itu lugu dan polos, tapi mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang sangat mendalam kalau kita berani merenungkannya. Maka pada Advent ini kita mau merenungkan, tapi saya juga bersama-sama merefleksikan siapakah Maria dan bagaimana kita hidup seperti Maria itu sendiri. Ketika pertama kali menerima kabar bahwa ia akan mengandung, Maria itu langsung mengatakan iya. Dia tidak berpikir panjang. Meski dia tidak tahu bahwa saat itu ia belum bersuami secara sah. Tetapi ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel, dia langsung berkata ya. Sebuah jawaban ya tanpa penolakan sekalipun. Dia tidak mencari waktu atau meminta waktu untuk berpikir. Dengan menjawab ya artinya Maria itu sungguh-sungguh sadar bahwa kehidupan sosial yang akan ia jalani ke depan akan semakin rumit, akan semakin ruwet, dan akan semakin sulit karena harus menerima banyak cemoohan dan hujatan-hujatan dari orang-orang di sekitarnya. Kita bisa membayangkan di lingkungan Yahudi, ketika ada seorang gadis yang belum bersuami tapi sudah mengandung, itu hujatannya luar biasa. Dicaci maki, dicemooh, bahkan juga dipinggirkan sama sekali. Tapi dalam kondisi tertekan seperti itu, sikap Bunda Maria tak pernah berubah. Dia tetap ya, sekali ya tetap ya. Semoga ini juga pelajaran bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu yang mengucapkan janji pernikahan. Ya, inilah pasanganku, diharapkan sungguh-sungguh, tetapi ya, sampai pasangannya tidak ada, sampai pasangannya itu dipanggil oleh Allah sendiri. Diingatkan kembali kita semuanya, kita yang mengucapkan janji ya, apakah sungguh-sungguh itu terwujud dan terlaksana sampai saat ini? Bunda Maria bisa saja mengutarakan perasaannya bahwa tanggung jawab itu tak sanggup ia terima. Tetapi reaksinya justru sangat berbeda kalau kita perhatikan sungguh-sungguh. Mengapa dia mengikut sikap seperti itu? Karena Maria selalu percaya sepenuhnya kepada rencana Allah di dalam hidupnya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria yang saat itu dipenuhi rasa takut, rasa cemas,
tetap percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dan kepercayaan itu membawa Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita, manusia, di dalam hidup ini. Sehingga totalitas kepercayaan ini juga merupakan bagian dari sikap Bunda Maria yang patut kita jadikan pedoman hidup kita. Sehingga apakah kita juga masih percaya terhadap penyelenggaraan ilahi pada saat kita menghadapi situasi-situasi yang sulit? Ataukah kita hanya mengandalkan diri kita sendiri? Ataukah kita langsung putus asa dan bahkan juga tidak percaya kepada Allah itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, Maria itu selalu punya sikap rendah hati dan punya rasa cinta kepada sesama. Dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa Maria menempuh perjalanan yang begitu panjang ingin menemui saudaranya Elisabet, yaitu ibu Yohanes Pembaptis. Bunda Maria ingin berbagi cinta kepada Elisabet, dan kunjungan hangat Bunda Maria disambut dengan luar biasa oleh Elisabet dan juga oleh janin yang ada dalam kandungannya. Artinya dalam peristiwa ini mau menegaskan bahwa Maria itu begitu cinta kepada sesama manusia. Dalam situasi mengandung, dia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi justru dia terbuka untuk berbagi kepada sesama manusia, yaitu saudaranya Elisabet. Demikian juga dalam kehidupan kita, bahwa kita diharapkan selalu memiliki dan mau berbagi kegembiraan itu kepada siapapun, kepada siapa yang kita jumpai setiap saat, setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, spiritualitas yang kita pelajari lagi adalah bahwa Maria itu orangnya tabah. Salah satu sikap Bunda Maria yang paling menyentuh adalah ketabahannya. Sebagai manusia, mungkin kita tak akan sanggup jika berada di posisi Bunda Maria di kala itu. Apalagi ketika Bunda Maria mengikuti perjalanan putranya sampai ke puncak Kalvari, menyaksikan anaknya sendiri yang begitu dicintai mati di kayu salib. Namun dia tetap tabah. Dia sampai memangku putranya ketika diturunkan dari salib. Ketabahannya luar biasa. Bagaimana dengan kita semua pada saat sekarang ini? Apakah kita juga tabah pada saat menyaksikan atau mungkin justru menderita sendiri, mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu kegagalan? Beranikah kita memeluk, beranikah kita memangku penderitaan itu, penyakit yang kita sandang satu persatu? Ketika kita dinyatakan misalnya, kamu sakit kanker, beranikah kita pada saat itu merangkul, memangkunya dengan tabah, dan berani berkata, inilah bagian dari hidupku? Ketabahan Maria luar biasa. Dan inilah yang sungguh-sungguh diharapkan dari kita semuanya. Bagaimana kita menyikapi hidup. Penderitaan adalah tetap penderitaan. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita. Kisah hidup Maria selalu terhimpit suasana yang sulit. Dari hamil sebelum menikah dengan Yusuf, berjalan bermil-mil untuk menemui Elisabet, bahkan untuk melahirkan Yesus pun dia membutuhkan perjuangan. Karena pada waktu itu penginapan-penginapan sudah penuh. Dia harus berjalan, dan berjalan mencari tempat penginapan. Tapi Maria selalu tabah karena ia tahu bahwa Allah selalu menemaninya dalam setiap tapak, setiap perjalanan sulit yang ditempuhnya, termasuk perjalanan yang menghancurkan, yang menuntun putranya ke kayu salib. Dia tabah sekali, dia yakin
bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkannya. Dia tetap bisa diam dan tenang untuk menerima realita hidup yang tidak mungkin ditinggalkan, dipisahkan, ditolak, tapi harus menjadi bagian dari hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sisi lain dari Bunda Maria adalah dia itu selalu bersyukur dalam hidupnya. Terkadang kita selalu mengeluh dengan keadaan hidup yang sulit dan lupa untuk bersyukur, lebih-lebih pada saat pandemi ini. Banyak orang yang selalu mengeluh dan mengeluh, mungkin juga termasuk kita. Sekarang, waduh, ke gereja aja harus diukur suhu dulu, harus ini, harus itu. Bisa terjadi kita mengeluh. Bisa terjadi. Jika dibandingkan dengan Bunda Maria, hidupnya yang jauh lebih sulit, dia itu selalu bersyukur. Hanya orang-orang yang mampu bersyukurlah yang akan mampu menerima hidup ini penuh sukacita, penuh senyum. Maria bahkan harus tertatih menahan pedih ketika melihat putranya yang tak bersalah dicaci maki, dibenci, dicemooh, bahkan digantung di kayu salib. Dia bersyukur karena dia diberi kesempatan untuk mendampingi Yesus sampai titik darah terakhir, yaitu Yesus disalibkan. Sehingga dari sini kita bisa melihat betapa hebatnya syukur itu kalau dihayati membuat manusia semakin kuat. Otot-otot rohaninya semakin hebat, yaitu mampu untuk menanggung segala penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, spiritualitas gadis desa yaitu Maria adalah bahwa dia hidup tanpa pamrih. Perjalanannya bersama Yesus menuju puncak Kalvari merupakan bukti bahwa ia hidup tanpa pamrih. Sebagai ibu, setiap sakit yang dialami putranya meninggalkan luka di dalam hati. Seorang ibu yang sungguh-sungguh cinta pada anaknya, ketika sang anak itu sakit, dia sungguh-sungguh merasa pedih. Dia tidak tidur bermalam-malam, dilakoni, dijalani. Itu seorang ibu. Tapi bukan merendahkan bapak-bapak ya. Kadang-kadang bapak-bapak anaknya sakit pun bisa tidur nyenyak, tapi sang ibu tidak bisa. Bahkan ketika sang ibu itu anaknya jauh tetapi sakit, ada perasaan, ada kontak batin bahwa anaknya sakit. Namun tekad Maria tetap bulat. Ia tak pernah ingin meninggalkan Yesus putranya mengalami penderitaan seorang diri. Ia mengesampingkan suasana kalut di hatinya dan juga memilih untuk menghibur Yesus. Maka di dalam jalan salib, ya, dalam perjalanan kepada Yesus berjumpa dengan ibunya. Dikisahkan dalam perjumpaan itu mau menegaskan bahwa Yesus ternyata sungguh-sungguh didampingi oleh sang ibu yang penuh kasih. Ibunya tampak bahwa dia tidak pamrih di dalam melakukan segala sesuatunya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, spiritualitas yang terakhir dari Maria adalah sangat mencintai Yesus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintai Yesus lebih besar daripada Maria. Cinta Maria sudah ada sejak masih dalam kandungannya. Jika kita benar-benar merenungkan setiap misteri suci dengan cintanya yang tak ternilai kepada Yesus, maka kita akan belajar dari sikap Maria ini tentang bagaimana mencintai Yesus lebih dari biasanya. Sehingga kalau kita pada saat ini, mungkin kita bisa mencintai Yesus ketika kita sudah mulai mengenalnya melalui dibaptis. Tapi Maria, sejak Yesus itu dalam kandungannya, dia sungguh-sungguh mencintainya.
Sehingga cinta kepada Yesus merupakan satu kesatuan cinta dengan Allah dan diwujudkan dalam tindakan itu. Maka pada masa Advent ini pun, lebih-lebih kita masa Advent keempat, Minggu Advent keempat, kita diajak merefleksikan hidup kita, sejauh mana kita mencintai Dia yang akan kita rayakan nanti. Apakah sekedar ini kewajiban, tradisi, ataukah semakin menguatkan iman kita, sehingga hidup ini penuh harapan, hidup ini penuh keindahan, karena yakin bahwa kita selalu bersama Allah sendiri. Maka marilah kita mohon berkat pada Allah, agar kita bisa menampaki peneladan spiritualitas gadis desa, yaitu Maria, yang lugu, polos, tapi mempunyai kekuatan rohani, mempunyai spiritualitas yang sangat dalam sekali.